Puspitasari dengan NIM 21I10066, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Unikas Geo Pranoto. Halo, nama saya Gabriela Ines Kristabel, NIM 21I10011. Saya Nur Martin Tuasian dengan NIM 21I10116. Saya Indra Priselia dengan NIM 21I10091. Nama saya Marcel Prisedora Julim dengan NIM 21I10019. Fakta Milan adalah fakta kebijakan pangan perkotaan, di mana fakta ini akan membahas mengenai potensi kota untuk dapat berkontribusi pada ketahanan pangan melalui pertanian perkotaan. Koordinasi kebijakan pangan perkotaan di seluruh dunia bertujuan untuk mengatasi dua keadaan darurat paling parah di dunia, ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu negara yang menandatangani Fakta Milan yaitu Korea Selatan, dan kami akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang ada pada salah satu kota di Korea Selatan, yaitu kota Seoul pada video berikut ini. 1. Peraturan pembuangan limbah yang ketat untuk meminimalkan pembuangan limbah, dan limbah yang dihasilkan dapat diubah menjadi sumber daya. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran laut dengan tidak membuang limbah ke laut. Pembuangan limbah secara langsung ke laut dapat menyebabkan pencemaran yang bisa merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, dibuatlah suatu fasilitas pengolahan air limbah. Melarang pembuangan limbah makanan secara langsung. Penimbunan limbah makanan pada suatu tempat secara langsung dapat menimbulkan lingkungan sekitar menjadi tidak sehat. Selain itu juga, kandungan gas metana yang dihasilkan dari sampah makanan yang jika dibiarkan terus-menerus akan berpengaruh buruk terhadap atmosfer bumi. 4. Pembuangan sampah dan ulang secara terpisah. Hal ini dilakukan agar sampah dapat diolah atau didaur ulang. Dengan pemisahan jenis sampah, sampah yang tidak dapat diuraikan bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang dan digunakan menjadi bahan yang lebih berguna. Sampah organik atau depo dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk. Yang kelima yaitu pengurangan volume sampah makanan dengan cara menerapkan sistem pembuangan limbah yang dapat secara otomatis menghitung banyak sedikitnya limbah makanan yang dibuang dan kemudian akan membebankan biaya pembuangan sesuai dengan banyak sedikitnya limbah makanan yang dibuang. 6. Penggunaan kantong plastik biodegradable. Penggunaan plastik jenis ini dapat mengurangi sampah plastik yang sulit diuraikan, karena plastik biodegradable merupakan jenis plastik yang mudah untuk diuraikan. Pada tahun 2011, Kota Seoul, khususnya pemerintahan metropolitan Seoul, meluncurkan suatu proyek transisi besar untuk mengubah semua makanan umum menjadi makanan yang ramah lingkungan. Proyek ini dimulai dengan mengubah makanan sekolah menjadi makanan yang ramah lingkungan, menggunakan produk yang ramah lingkungan dengan tujuan jangka panjang untuk mengubah semua makanan umum menjadi makanan ramah lingkungan secara bertahap. Makanan sekolah ramah lingkungan disediakan gratis untuk semua siswa di sekolah menengah dan sekolah dasar, sesuai dengan kebijakan makanan umum di Seoul. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan Seoul dengan produsen petani kecil di daerah pedesaan. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan, lalu mengubah daerah pedesaan tradisional menjadi daerah pertanian ramah lingkungan dan mempromosikannya melalui proyek Plat Publik Eco Seoul atau SEPP. Berdasarkan hasil, Kota Seoul meyakinkan Dewan Kota dan warga tentang kegunaan proyek dan berhasil mengamankan anggaran untuk sistem pengadaan publik. Mengapa Seoul memulai proyek? Seoul, sebagai ibu kota Republik Korea, meluncurkan suatu proyek Eco Public Plat melalui sistem pengadaan publik yang menghubungkan daerah perkotaan serta daerah pedesaan sebagai pengakuan atas tugas kepedulian dan tanggung jawabnya. Seoul berkomitmen penuh pada prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan telah mengembangkan model sinergi antara daerah perkotaan serta daerah pedesaan.